Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sementara di video kali ini saya Gedinanda Putra Dinata berasal dari Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, ingin sharing tentang pengalaman saya mengikuti ospek Fakultas Teknik dan Kejuruan kemarin di bulan Agustus. Nah, sebelum itu saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha, yang bertempat di Jalan Udayana nomor 11, Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Nah, jadi yang cukup berkesan dari ospek yang saya jalani selama kurang lebih 3 hari, dan total saya melaksanakan ospek selama seminggu, dimulai dari ospek lembaga, yakni yang dilakukan oleh BEM Rema Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian ospek di Fakultas Teknik dan Kejuruan, kemudian ospek di jurusan Teknologi Industri. Nah, saya sendiri cukup terkejut karena di Fakultas Teknik dan Kejuruan saya tidak mendapatkan informasi atau mentor sama sekali dari siapapun. Ini murni pengalaman yang saya rasakan sendiri tanpa ada orang yang memberitahu. Nah, jadi di hari pertama ospek Fakultas Teknik dan Kejuruan, saya bangun pagi-pagi dan seperti biasa menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas pada hari itu. Nah, kemudian saya disuruh untuk membawa sebuah double folio yang berisi logo BEM Fakultas Teknik dan Kejuruan. Di situ juga disuruh untuk memberikan garis tepi margin kiri kanan 1 cm. Nah, saya curiga nih karena kemungkinan diberikan tugas pada saat ospek sedang berlangsung. Dan benar saja, di siang hari setelah seminar dilakukan oleh pemateri dan moderator, saya dan teman-teman semuanya maba 2023 diberikan tugas untuk membuat resume terkait apa yang dibicarakan oleh pemateri tadi. Dan yang membuat saya terkejut adalah resume tersebut dibuat dengan posisi duduk bersila dengan waktu 10 menit, minimal 2 lembar. Bayangin gimana susahnya nulis duduk bersila, tangan agak basah karena grogi, kemudian disusul dengan waktu yang sangat cepat dan singkat. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, saya mendapat informasi dari KKPK bahwasanya ada juga yang bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu. Kalau tidak salah ada 3 orang yang berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Nah, di keesokannya lagi saya sudah sangat mempersiapkan diri, namun belum juga bisa menyelesaikan tugas tersebut walaupun mendapat keringanan cuma minimal 1 lembar saja. Dan mungkin saya seperti mendapat pengalaman dan pembelajaran bahwa di Fakultas Teknik dan Kejuruan itu selain mahasiswanya yang sulit, juga kita dituntut harus menyelesaikan tugas setelah diberikan oleh dosen ataupun oleh staf-staf lain. Karena mengingat Fakultas Teknik dan Kejuruan terkenal dengan tugas-tugasnya yang sangat sulit, lapraknya yang banyak, kita dituntut untuk menyelesaikan tugas tersebut saat sudah diberikan. Karena supaya kita juga tidak kelabakan untuk mengerjakan tugas
tersebut, mengingat juga mata kuliah lain kadang ada deadline yang mepet, sehingga kita bisa mengatur waktu lebih baik karena mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Nah, kemudian pengalaman yang saya dapat juga di hari terakhir pada saat kegiatan Introduction Day, nama penutupan dari ospek di fakultas ID Introduction Day. Nah, di Introduction Day kita dibawa ke suatu tempat bernama Desa Menyali kalau nggak salah. Di situ ada camp untuk seru-seruan, dan di sana kita full seru-seruan tanpa ada tugas-tugas. Nah, di sana kita bermain seperti outbound, di mana terdapat beberapa pos yang kita harus menyelesaikan misi-misi dari setiap pos. Nah, yang membuat saya terkejut dan cukup kaget ya, karena saya baru pertama kali melihat ospek seperti ini. Bukan ospek ya, kayak seperti kegiatan seperti ini. Nah, kegiatan tersebut adalah awal mulanya saya bersama teman-teman saya menyelesaikan tiap misi dari pos-pos yang diberikan dan menyanyikan nyilil dan lain-lain. Nah, setelah selesai dari pos keempat, semuanya disuruh untuk membuka sepatu, kaos kaki, kacamata, dan lain-lain. Nah, saya beserta teman-teman cukup berpikir karena ini pasti berhubungan dengan lumpur. Dan benar saja, saya beserta teman-teman saya sekelompok disuruh untuk merangkak di suatu pos 5, merangkak di lumpur untuk mencari beberapa kelereng sebanyak-banyaknya. Nah, di situ saya tidak fokus untuk mencari kelereng, yang penting saya fokus untuk melewatinya saja. Kemudian lanjut ke pos berikutnya, di mana saya menjadi ketua pos dadakan karena ketua regu maksudnya ya, karena ketua regu saya yang sebelumnya rada-rada sakit, jadi saya disuruh untuk menggantikan. Ya, untuknya karena saya sudah mendapatkan ilmu dari SMA, karena sempat menjadi ketua regu, jadi saya bisa menghandle kawan-kawan saya untuk melewati pos tersebut. Nah, setelah pos itu selesai, saya bernasib sial karena saya tidak membawa celana ganti, karena saya salah meneliti bunyi dari redaksi yang diberikan oleh kakak-kakak panitia. Karena kakak-kakak panitia berpesan bahwa bawalah pakaian pengganti, dan saya di situ hanya menangkap baju pengganti dan celana saya tidak membawa, sehingga mau tidak mau saya harus mencuci celana tersebut sampai kurang lebih tanahnya sedikit demi sedikit menghilang. Kemudian baju saya ganti, singlet juga saya ganti. Beberapa saat mungkin pas di mobil saya kedinginan, namun karena kedinginan tersebut dan cukup lelah melewati setiap pos tersebut, akhirnya saya ketiduran. Dan pada malam hari juga sangat meriah karena diadakan sebuah pentas dan DJ yang diadakan oleh kakak-kakak panitia. Cukup seru untuk menjalani ospek di fakultas, namun untuk mengulanginya mungkin tidak, tapi indah untuk dikenang. Oke, itu saja dari video sharing kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Nanda, saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni.